yang benar akan dimuliakan, yang salah akan berhenti. Itu sesuatu yang tidak bisa dibantah. Inilah hukum alam. Seberapa besar pun kekuatannya, seberapa besar kekuatan Soekarno, akhirnya juga bisa diruntuhkan oleh Orde Baru. Seberapa besar kekuatan Jenderal Soeharto, runtuh juga oleh mahasiswa dan rakyat. Jadi seberapa besar pun kekuasaan seseorang, itu pasti pada akhirnya akan runtuh dengan tidak baik-baik saja. Jadi siapapun sekarang yang sedang di atas angin dengan memanfaatkan semua pilar-pilar, semua saluran-saluran yang bisa dikuasai, jangan harap bisa turun dengan nyaman, karena sejarah ini akan ditulis beberapa tahun setelah Anda lengser dan rakyat mempunyai kemerdekaan untuk menulis apa yang dilihat dan dirasakan. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, saya menyimak tulisan yang ditulis oleh pakar hukum, guru besar Universitas Hasanuddin Makassar, mantan Menteri Hukum dan HAM, Hamid Awaludin. Beliau menulis dengan sangat lugas bahwa saat ini dinasti keluarga Jokowi meninggalkan Megawati. Analisa dari Pak Hamid Awaludin ini faktual, berdasarkan realita. Tidak memberikan analisis yang terlalu jelimet, yang terlalu berputar-putar ke sana kemari, tapi memang ini yang dipotret oleh masyarakat dan oleh Profesor Hamid Awaludin dengan cerdik diangkat dalam tulisan benar adanya. Sahabat Indonesia, saya sependapat dengan Profesor Hamid Awaludin. Ada banyak kejanggalan, banyak keanehan yang terjadi pada saat pencawapresan Gibran Rakabuming Raka. Gara-gara sang paman Usman, ini akhirnya tatanan aturan di MK sendiri ditabrak ke sana kemari. Profesor Hamid juga mengemukakan bahwa kurang apa PDI Perjuangan memuliakan keluarga Jokowi. Wali Kota Solo, kemudian Gubernur Jakarta, Presiden 2 periode, itu semua atas dukungan sepenuhnya dari PDI Perjuangan. Belum lagi kemuliaan yang diterima oleh anaknya, menjadi wali kota Solo, menjadi wali kota Medan menantunya. Jadi sangat aneh bahwa etika kebangsaan ini seolah-olah ditinggalkan oleh keluarga Jokowi. Meskipun tidak letterlah Pak Jokowi meninggalkan PDI Perjuangan, tapi sudah jelas langkah-langkahnya, manuver-manuvernya itu berhadapan dengan PDI Perjuangan dan mengkhianati Ibu Megawati Soekarno Putri. Itu fakta dan realita, dan itu ditulis dengan bagus oleh Profesor Hamid Awaludin. Ada etika kebangsaan yang runtuh, ada etika kenegarawanan yang runtuh, ada norma sosial yang diabaikan begitu saja demi memuluskan kekuasaan, demi melanggengkan kekuasaan. Gibran menjadi wali kota, Gibran menjadi calon wakil presiden, tidak mempunyai investasi sosial yang memadai. Terlalu instan, terlalu karbitan. Melangkai berbagai tahapan-tahapan dan melewati proses-proses yang ada. Ini berulang kali saya katakan. Jadi pemikiran saya sama dengan apa yang dikatakan oleh Profesor Hamid Awaludin, bahwa Gibran ini bukan contoh yang baik bagi anak muda Indonesia. Contoh yang baik itu adalah pada saat dia seorang anak Indonesia mencapai posisi tertentu, tapi melalui proses yang panjang, setahap demi tahap, dan ini atas effort atau usaha pribadi yang bersangkutan.
bukan atas privilege dari orang tuanya. Ini yang menjadi concern dari Profesor Hamid Awwaluddin, dan ini saya pikir menjadi concern dari bangsa Indonesia keseluruhannya. Jadi rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia harus mengerti, memahami bahwa ini bukan tentang Jokowi pribadi, tentang Gibran pribadi, Prabowo, Ganjar, Anies. Tidak. Ini adalah semacam concern, kepedulian dari seluruh civil society, termasuk Profesor Hamid Awwaluddin, termasuk saya, dan tokoh-tokoh yang lain, bahwa kita ini sedang mengedukasi masyarakat untuk berpolitik dengan menggunakan etika, berdemokrasi dengan santun, dengan tata krama, dan ini yang sedang dirusak karena kejadian lolosnya Gibran menjadi calon wakil presiden. Jadi bukan tentang anak muda, bukan tentang Gibran, bukan, tapi tentang proses dan manuver-manuver di baliknya. Jadi ini mengkonfirmasi bahwa rakyat Indonesia itu tidak buta tuli, sehingga pasti ada respon negatif terhadap pencawapresan Gibran. Seberapa besar narasi atau proksi-proksi yang dicoba ditembakkan kelompok mereka untuk mempengaruhi rakyat. Tapi saya mempunyai kepedulian, saya punya keyakinan bahwa rakyat Indonesia tetap mempunyai kecerdasan dan kedaulatan untuk memilih yang terbaik. Jadi saya optimis, sing bener akan bener, sing salah akan salah. Itu menurut saya. Yang benar akan dimuliakan, yang salah akan berhenti. Itu sesuatu yang tidak bisa dibantah. Inilah hukum alam. Seberapa besar pun kekuatannya, seberapa besar kekuatan Soekarno, akhirnya juga bisa diruntuhkan oleh Orde Baru. Seberapa besar kekuatan Jenderal Soeharto, runtuh juga oleh mahasiswa dan rakyat. Jadi seberapa besar pun kekuasaan seseorang, itu pasti pada akhirnya akan runtuh dengan tidak baik-baik saja. Jadi siapapun sekarang yang sedang di atas angin dengan memanfaatkan semua pilar-pilar, semua saluran-saluran yang bisa dikuasai, jangan harap bisa turun dengan nyaman, karena sejarah ini akan ditulis beberapa tahun setelah Anda lengser dan rakyat mempunyai kemerdekaan untuk menulis apa yang dilihat dan dirasakan. Sekarang sebagian besar akan bungkam, akan diam, tapi nanti mereka akan bersuara pada saatnya. Itu keyakinan saya. Jadi sahabat Indonesia, ini sekali lagi saya katakan saya setuju, sependapat dengan apa yang ditulis Profesor Hamid Awwaluddin, bahwa ini adalah bangunan etika yang runtuh, dan ini ditandai dengan keluarga Jokowi, dinasti Jokowi meninggalkan Megawati Soekarno Putri. Ini tidak bisa dibantah. Apalagi kemarin saya mendengar ada berita yang saya baca dari Bobi Nasution mengatakan, saya tetap kader PDI Perjuangan, tapi saya mendukung Prabowo dan Gibran. Hei, kamu kader partai harus tunduk dengan aturan partai yang ada. Kalau anggota partai bebas bermain, berdansa ke sana kemari, apa jadinya? Apa kata dunia? Tapi kenapa Bobi Nasution mengatakan hal itu? Karena terlalu percaya diri, karena keluarga ini sudah berani berhadapan dengan PDI Perjuangan, berani berhadapan dengan Megawati, berani berhadapan dengan orang-orang yang telah berkeringat, berjasa mendudukkannya di posisi yang tertinggi. Tapi alam semesta tidak akan tinggal diam saja. Kita lihat saja nanti. Baiklah sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy selanjutnya. Salam hormat saya untuk Anda sekeluarga. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia maju. Saya Rudy S. Kamri.